Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 7 kelas D akan mempersembahkan video yaitu ayam galur murni petelur. Selamat menonton. Kita perkenalan dulu, let's go. Oke, tujuan pemeliharaan ayam galur murni adalah untuk menghasilkan bibit unggul yang dapat digunakan dalam pembentukan strain komersil. Pada ayam petelur, pemeliharaan galur murni ditunjukkan untuk meningkatkan produktivitas telur, kualitas kerabang, dan efisiensi pakan. Sedangkan pada ayam pedaging, pemeliharaan galur murni bertujuan untuk menghasilkan keturunan dengan pertumbuhan cepat, konversi pakan yang baik, serta kualitas daging yang tinggi. Dengan demikian, pemeliharaan galur murni menjadi dasar penting dalam program pemuliaan unggas agar tercipta ayam komersil yang mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara berkelanjutan. Halo semuanya, dalam video ini saya akan membahas mengenai persiapan kandang dan peralatan serta pemilihan daiocik galur murni atau pure line yang akan digunakan sebagai indukan petelur. Yuk kita mulai. Pertama-tama, persiapan kandang. Kandang harus siap sebelum DOC datang. Pastikan kandang bersih dan disanitasi untuk mencegah penyakit. Sistem kandang bisa berupa kandang liter atau lantai sekam, kandang postal, dan kandang baterai. Selanjutnya ada ventilasi, pencahayaan, dan suhu harus sesuai kebutuhan anak ayam. Suhu awal sekitar 32-35 derajat Celcius, turun bertahap setiap minggu. Pastikan juga ada brooder atau alat pemanas, lampu pemanas, dan pelindung angin untuk menjaga suhu optimal. Selanjutnya, persiapan peralatan. Peralatan utama yang disiapkan yaitu tempat pakan anak ayam, tempat minum, bisa nipel atau galon minum, pemanas, brooder gas, listrik atau arang. Semua peralatan harus dicuci bersih, disanitasi, sudah terpasang dan berfungsi dengan baik sebelum DOC datang. Terakhir, ada pemilihan DOC galur murni atau pure line. DOC atau daiocik adalah anak ayam umur sehari. Galur murni atau pure line adalah ayam yang berasal dari satu garis keturunan unggul dan stabil. Pure line digunakan sebagai indukan atau parent stock untuk menghasilkan ayam. Petelur menghasilkan telur konsumsi, misalnya galur white leghorn. Ciri-ciri DOC berkualitas yaitu aktif dan lincah, mata cerah, dubur bersih atau tidak lengket feses, tidak cacat fisik, dan berat seragam. Tujuan pemilihan DOC galur murni yaitu untuk mendapatkan produktivitas tinggi, memiliki resistensi terhadap penyakit, cocok untuk program pemuliaan ternak. Itulah tadi penjelasan mengenai persiapan kandang dan peralatan serta pemilihan DOC galur murni penghasil parent stock petelur. Selanjutnya ada persiapan pemeliharaan DOC. Yang pertama ada brooder atau alat penghangatan DOC. Siapkan brooder yang bersih, kering, dan aman. Gunakan alat seperti serbuk kayu atau kertas koran, serta lampu pemanas untuk menjaga suhu merata. Yang kedua ada iklim mikro. Suhu awal dijaga 32-35 derajat Celcius, lalu diturunkan bertahap 2-3 derajat Celcius tiap minggu hingga 24-26 derajat Celcius. Kelembaban ideal 60-70% dengan ventilasi baik tanpa angin langsung. Yang ketiga ada kepadatan minggu pertama. Beri ruang sekitar 0,04 sampai 0,05 meter persegi per ekor. Kepadatan dijaga agar ayam tidak stres dan mudah mendapat pakan.
makan, serta minum. Seiring pertumbuhan, ruang diperluas sesuai kebutuhan. Fase starter dimulai sejak DOC tiba hingga usia sekitar minggu ketiga atau keempat. Tahap ini sangat kritis karena anak ayam belum sempurna dalam regulasi suhu tubuh, sistem imun, dan juga pencernaan. Kandang harus dipersiapkan dengan benar. Brooder dan pemanas menjadi kunci untuk menjaga suhu optimal, yaitu sekitar 32 hingga 35 derajat Celcius. Suhu ini sudah harus stabil sebelum DOC datang, agar anak ayam bisa langsung merasa nyaman. Selain itu, ventilasi, kelembapan, dan kebersihan lingkungan perlu juga dijaga secara konsisten. Pakan starter yang diberikan harus mengandung protein tinggi, mudah dicerna, dan disajikan beberapa kali dalam sehari. Cara ini membantu merangsang nafsu makan sekaligus mendukung pertumbuhan seragam. Air minum harus selalu tersedia tanpa henti. Pada minggu-minggu awal, air sering dicampur dengan gula dan vitamin untuk membantu pemulihan energi pasca transportasi serta menjaga hidrasi. Kesehatan anak ayam juga tidak kalah penting. Vaksinasi pemberian multivitamin serta sanitasi kandang dan peralatan harus dilakukan secara ketat. Semua langkah ini merupakan strategi penting untuk melindungi ayam dari penyakit pada fase yang sangat rentan ini. Dengan manajemen suhu, nutrisi, air minum, dan kesehatan yang tepat, fase starter akan menghasilkan anak ayam yang tumbuh sehat, aktif, dan siap menuju fase berikutnya. Tata laksana pemeliharaan ayam fase grower. Fase grower pada ayam yaitu mulai umur 9 hingga 20 minggu, merupakan masa transisi penting sebelum ayam memasuki masa produksi. Pada fase ini, tujuan pemeliharaan adalah memastikan ayam tumbuh dengan baik, proporsional, dan siap menjadi ayam dewasa yang sehat serta produktif. Oleh karena itu, tata laksana pemeliharaan harus memperhatikan ransum, air minum, manajemen pemeliharaan, serta kesehatan ayam. Dari segi ransum, kebutuhan nutrisi harus seimbang. Ransum pada fase grower biasanya mengandung protein kasar antara 15 hingga 17%. Energi metabolis berada pada kisaran 2.700 hingga 2.900 kilokalori per kilogram. Kebutuhan kalsium mencapai 1 hingga 1,2%, sedangkan fosfor tersedia berkisar antara 0,4 hingga 0,6%. Nutrisi tersebut diberikan untuk mendukung pertumbuhan tulang, otot, serta perkembangan organ reproduksi ayam. Pemberian ransum bisa dilakukan secara ad libitum, yaitu tersedia setiap saat, atau dengan pembatasan sesuai standar. Pembatasan pakan dilakukan agar ayam tidak mengalami kegemukan yang dapat mengganggu masa produksi telur di kemudian hari. Selain itu, pemberian ransum sebaiknya dilakukan secara teratur, misalnya 2 hingga 3 kali sehari, dengan memperhatikan kualitas bahan pakan yang segar, tidak berjamur, dan tidak terkontaminasi mikotoksin. Air minum merupakan faktor penting lainnya. Air harus selalu tersedia setiap saat, dalam jumlah yang cukup, bersih, tidak berbau, dan bebas dari bakteri patogen. Secara umum, ayam mengonsumsi air sebanyak 1,6 hingga 2 kali lipat dari jumlah ransum yang dimakan. Kebutuhan air akan meningkat jika suhu lingkungan tinggi, sehingga penting untuk selalu memantau ketersediaan air. Tempat minum harus rutin dibersihkan untuk mencegah pertumbuhan lumut dan kontaminasi bakteri. Air yang terlalu keruh atau memiliki kandungan garam terlalu tinggi sebaiknya tidak digunakan karena dapat mengganggu kesehatan ayam. Manajemen pemeliharaan pada fase grower juga perlu diperhatikan. Kepadatan kandang harus sesuai dengan standar agar ayam tidak stres dan pertumbuhan optimal. Pada kandang postal, kepadatan ideal adalah 7 hingga 9 ekor per meter persegi. Sedangkan pada kandang baterai, 1 ekor ayam membutuhkan luas sekitar 25 hingga 30 cm persegi. Ventilasi kandang harus cukup untuk menjaga sirkulasi udara dan mengurangi kadar amonia yang tidak boleh melebihi 25 ppm. Amonia yang terlalu tinggi dapat mengiritasi saluran pernapasan ayam. Pencahayaan pada fase grower cukup 8 hingga 10 jam per hari karena tujuan utamanya adalah menjaga pertumbuhan, bukan merangsang produksi telur. Lantai kandang perlu dijaga kebersihannya, misalnya dengan mengganti atau menambah liter bila sudah lembab untuk mencegah penyakit. Dari segi kesehatan, program vaksinasi harus dilakukan secara teratur.
Vaksin yang umum diberikan pada fase grower adalah Newcastle disease atau ND, infectious bronchitis atau IB, dan vaksin lain sesuai rekomendasi daerah seperti avian influenza atau gumboro. Biosecurity menjadi faktor utama dalam pencegahan penyakit, meliputi desinfeksi kandang secara rutin, pembatasan akses orang luar, penggunaan food bed, serta pemisahan ayam yang sakit. Monitoring kesehatan juga penting, misalnya dengan memeriksa feses, nafsu makan, kondisi bulu, serta bobot ayam setiap minggu. Bobot badan yang terlalu rendah atau terlalu tinggi perlu segera dikoreksi melalui manajemen pakan. Selain itu, pengendalian parasit internal seperti cacing dan parasit eksternal seperti kutu serta tungau harus diperhatikan dengan pemberian obat cacing atau insektisida sesuai kebutuhan. Dengan penerapan tata laksana pemeliharaan yang baik pada fase grower, ayam akan siap memasuki fase layer dengan kondisi tubuh yang sehat, bobot badan ideal, dan produktivitas yang tinggi. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pemeliharaan ayam sentul fase layer pure line. Fase ini sangat penting karena ayam yang kita pelihara akan menghasilkan parent stock, sehingga kualitas pemeliharaan akan menentukan kualitas generasi berikutnya. Nah, ada 5 hal penting aspek utama yang harus diperhatikan, yaitu ransum, air, sanitasi, kesehatan, dan kandang. Yang pertama ada ransum. Ransum adalah faktor penting dalam menentukan performa ayam sentul pada fase layer. Kebutuhan utama adalah energi yang cukup, protein moderat, dan kalsium yang tinggi untuk mendukung produksi telur. Nah, kandungan nutrisi ransum ayam lokal fase layer ini teman-teman memerlukan energi sebesar 2600 sampai 2750 kalori. Untuk proteinnya sebesar 15%, untuk lemaknya 5-7%, serat kasarnya sebesar 7-9%, kalsiumnya sebesar 2,75-3,4%, serta metionin dan lisin yang cukup untuk pembentukan telur. Untuk bahan pakan dapat berasal dari jagung, dedak, bungkil kedelai, tepung ikan, hingga bahan alternatif seperti maggot, ajola, dan indigo vera. Dan pada prinsipnya pemberian pakan adalah sesuai umur takaran yang tepat. Nah, untuk fase layer ini, untuk pemberian pakannya itu di pagi hari dan sore hari. Yang kedua yaitu air minum. Air minum harus selalu tersedia bersih dan segar. Kekurangan air hanya 1-2 jam saja teman-teman, itu bisa menyebabkan atau menurunkan produksi telur. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu menggunakan tempat minum yang mudah dijangkau. Yang kedua, melakukan pencucian tempat minum setiap hari untuk mencegah tumbuhnya jamur atau bakteri. Yang ketiga, pada cuaca panas atau air minum bisa ditambahkan vitamin, elektrolit atau herbal seperti jahe dan kunyit untuk menjaga daya tahan tubuh si ayamnya. Yang ketiga yaitu sanitasi. Sanitasi kandang adalah kunci untuk menekan resiko terjadinya penyakit. Pada prinsipnya, sanitasi bisa dilakukan antara lain yang pertama itu membersihkan kandang secara rutin dari kotoran, menyemprotkan disinfektan sesuai jadwal, menjaga ventilasi agar udara tetap segar dan kandang tidak lembab. Yang terakhir, melakukan manajemen all in all out pada satu periode agar penularan penyakit bisa ditekan. Yang keempat yaitu kesehatan. Dalam manajemen kesehatan ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama itu monitoring harian terhadap kondisi ayam. Apakah si ayam itu aktif, nafsu makannya baik, dan bulunya cerah. Yang kedua, program vaksinasi sesuai jadwal untuk mencegah penularan penyakit seperti ND atau Newcastle disease. Yang ketiga, pemberian herbal atau jamu ternak seperti temulawak dan bawang putih yang dapat meningkatkan imunitas. Yang keempat, isolasi segera ayam yang sakit untuk mencegah penularan. Yang kelima itu ada kandang. Manajemen kandang menjadi salah satu faktor penting untuk kenyamanan dan produktivitas ayam. Kandang harus memberikan
perlindungan kenyamanan, kemudahan pengelolaan, serta mencegah penyakit. Untuk kepadatan ayam disesuaikan dengan kapasitas kandang dan jangan terlalu padat agar ayam tidak stres dan produksi telur optimal. Manajemen pejantan. Manajemen ayam pejantan dalam fase produksi telur atau layer sangat krusial karena perannya adalah untuk membuahi betina agar menghasilkan telur fertil atau telur tetas. Kualitas pejantan secara langsung menentukan tingkat fertilitas dan daya tetas telur. Pejantan yang baik harus diseleksi berdasarkan kesehatan, bobot badan yang ideal, dan tidak memiliki cacat fisik. Rasio ideal antara jantan dan betina biasanya bersekitar antara 1 jantan dan 8 hingga 10 betina. Pemberian pakan untuk pejantan juga diatur secara khusus agar tidak terlalu gemuk karena pejantan yang kegemukan akan malas kawin dan menurunkan fertilitas. Selanjutnya yaitu tentang pencahayaan. Program pencahayaan adalah faktor lingkungan terpenting untuk merangsang dan mempertahankan produksi telur. Cahaya yang masuk melalui mata ayam akan merangsang kelenjar otak untuk melepaskan hormon yang memicu proses pembentukan dan pelepasan sel telur atau ovulasi. Pada fase layer, ayam membutuhkan durasi pencahayaan yang panjang dan konstan, yaitu sekitar 14-16 jam per hari. Penambahan cahaya buatan dari lampu diperlukan untuk memenuhi durasi ini. Pencahayaan ini sangat penting karena penurun cahaya dapat mengakibatkan stres dan penurunan produksi telur. Selanjutnya yaitu ada ventilasi. Ventilasi kandang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan sehat bagi ayam. Fungsi utamanya adalah untuk mengeluarkan udara kotor dari dalam kandang dan memasukkan udara segar dari luar. Udara kotor yang harus dikeluarkan melebihi panas yang berlebihan yang dihasilkan tubuh ayam, uap air dari pernapasan dan kotoran, serta gas berbahaya seperti amonia, NH3, dan karbon dioksida CO2. Ventilasi yang baik membantu menjaga suhu kandang tetap ideal, mencegah ayam dari stres panas atau heat stress, menjaga litter atau sekam tetap kering, dan mengurangi resiko penyebaran penyakit pernapasan. Selanjutnya di sini ada penanganan telur tetas, di mana penanganan telur tetas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan setelah telur dikeluarkan oleh induk hingga dimasukkan ke dalam mesin tetas. Tujuannya adalah untuk menjaga kualitas embrio dalam telur agar menjadi memiliki daya tetas yang maksimal. Telur harus dikumpulkan sesering mungkin, minimal 3-4 kali sehari untuk menghindari kerusakan dan kontaminasi. Saat pengambil menggunakan tangan yang bersih dan sarung tangan. Telur yang kotor sebaiknya tidak dicuci dengan air, namun dilap saya seperti apa yang ada di video tadi. Selanjutnya, telur dimasukkan kepada mesin tetas dengan suhu ideal pada fase ini adalah 37,5 derajat hingga 37,8 derajat. Suhu harus dijaga sekonstan mungkin. Fluktuasi suhu yang drastis dapat menyebabkan kematian embrio atau kelainan perkembangan. Selanjutnya ada kelembaban juga. Kelembaban relatif yang dibutuhkan adalah 55% hingga 60%. Kelembaban ini penting untuk mencegah penguapan air yang berlebihan di dalam telur.